Siap, go. Oke. Assalamualaikum Pak Diki, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu Novi apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik nih Pak. Cuman ada yang sedikit mengganjal nih Pak di hati saya. Apakah Pak Diki punya waktu sebentar? Ada yang mau saya diskusikan nih dengan Pak Diki. Oh, tentu saja Bu Novi. Ada hal apa ya Bu Novi? Begini Pak, saya sebenarnya ada permasalahan nih Pak, yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia berbagi ilmunya dengan saya? Oh, tentu saja Bu Novi. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Iya nih Pak, semoga nantinya setelah berbincang dengan Pak Diki, ke depannya saya bisa menentukan solusi nih dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh, begitu ya Bu Novi. Tentu saja boleh Bu. Malah saya senang Bu bisa berbagi dengan Bu Novi. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa ya Bu Novi? Begini Pak, permasalahan yang terjadi itu yang terjadi dalam kelas saya nih Pak, dengan murid-murid saya. Oh baik Bu Novi. Permasalahan dengan murid Ibu ya. Nah, Iya. kalau boleh tahu permasalahan dengan murid Ibu yang seperti apa ya Bu Novi? Begini Pak Diki, di dalam kelas saya itu kan terdapat beberapa murid nih yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya berikan, dan ada beberapa siswa ini yang tidak fokus dia dalam belajar. Oh begitu ya Bu Novi. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dan siswa yang tidak fokus dalam belajar apa ya Bu ya? Setelah saya amati, sepertinya ada beberapa faktor, Pak, yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar, khususnya di mata pelajaran akuntansi nih yang saya ajarkan, Pak. Begitu ya Bu. Nah, ada beberapa faktor ya tadi Ibu sampaikan. Nah, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menjadi penyebab hal ini terjadi Bu? Saya sudah memanggil nih siswa-siswa saya tersebut nih Pak. Saya ajak mereka ngobrol ini dari hati ke hati, dan saya juga sudah tanyakan langsung nih kepada siswa saya. Ada yang beberapa anak menjawab, mereka memang katanya memiliki pemahaman nih yang lambat dia Pak untuk menganalisis soal-soal akuntansi yang saya berikan. Dan ada juga mereka itu yang kurang konsentrasinya karena mereka mengantuk katanya Pak, bermain game sampai larut malam. Oh, begitu ya, Bu. Berarti ada beberapa siswa yang memang pemahaman terhadap materi itu lambat ya, dan juga ada yang karena kurang konsentrasi dalam belajar karena mereka mengantuk ya, dan Iya, larut malam karena iya bermain benar. games. Nah, jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya tentu saja anak-anak ini dalam kelas saya itu Pak, setelah saya menerangkan dan memberikan pembelajaran, tentunya saya berharap mereka paham dan bisa merespon pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang saya berikan, serta mereka dapat juga menyelesaikan soal-soal akuntansi yang saya berikan. Dan responnya itu saya tidak ingin mereka hanya melamun atau hanya menggeleng saja. Ibaratnya kalau kita lihat badan mereka saja yang ada di dalam kelas, tapi pikiran mereka udah kemana-mana begitu Pak. Iya ya Bu, paling tidak mereka memberikan respon yang baik ya Bu, dan bertanya kalau mereka belum paham ya, dan Iya memberikan benar Pak. respon yang positif terhadap pembelajaran. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Hal yang akan saya lakukan bagi murid yang memang memiliki pemahaman yang lambat, saya itu rencana nih Pak, saya akan memberikan soal-soal akuntansi itu sesuai dengan level yang level anak itu berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, dan juga saya akan memberikan bimbingan yang lebih nih dari teman-teman yang lainnya. Sedangkan bagi siswa yang kurang konsentrasi tadi, yang karena mengantuk akibat bermain games sampai larut malam, tentu saja saya akan berkoordinasi nih dengan wali kelasnya dan orang tua siswa untuk lebih memonitor anaknya supaya mereka memonitor kegiatan anaknya di rumah. Serta saya juga akan memberitahu
siswa tersebut, pentingnya manajemen waktu. Mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi sepertinya, Pak. Oh, baik Bu. Itu rencana yang luar biasa Bu menurut saya. Di mana Ibu akan menerapkan segitiga restitusi ya untuk anak yang kurang konsentrasi tadi dan bekerja sama dengan wali kelas ya serta orang tua. Nah, kemudian untuk siswa yang agak lemah ya dalam menerima pembelajaran Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih ya? Iya, benar sekali Pak. Nah, menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal nih Pak. Saya akan memberikan seperti soal-soal akuntansi yang sesuai dengan level anak tadi berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya yang telah saya lakukan. Dan saya sehingga mereka nantinya dapat memperoleh pemahaman yang lebih nih terhadap siswa tersebut Pak. Supaya dia bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Oke, baik Ibu. Tetapi dalam prosesnya tetap Ibu bimbing terus-menerus ya kan Bu? Iya benar Pak, saya akan melakukan bimbingan itu secara terus-menerus sampai murid tersebut terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang saya berikan, sampai paham lah Pak. Oke, keren Ibu. Nah, oh ya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan sesi bimbingan tersebut itu? Tentu saja saya waktunya tidak akan mengganggu nih Pak ya untuk teman-teman yang lainnya. Rencana saya akan melakukannya sepulang sekolah mungkin dengan durasi sekitar 1 jam. Seperti itu Pak. Oh, bagus tuh. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya komitmen saya akan melakukannya secara kontinu ya Pak, terus-menerus dan konsisten sampai memang nanti bisa terlihat nih perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid tersebut, Pak. Oh iya Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah ya Pak yang membantu saya. Kemudian juga saya bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua siswa serta saya bisa berkolaborasi nih Pak dengan rekan sejawat saya. Oh, luar biasa Ibu. Good job Ibu. Saling berkolaborasi ya kan? Iya Pak. Hasil yang lebih baik Bu. Iya, benar sekali Pak. Ibu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjutnya saya akan menjalin komunikasi yang baik nih Pak ya dengan orang tua, menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan sehingga kedepannya siswa lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Keren Bu rencana Ibu ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik ya dengan para orang tua, wali, kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih ya pada siswa yang membutuhkan. Begitu kan Bu? Iya, benar sekali Pak. Oke Bu, baik Bu. Dari perbincangan kita ini Bu, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ya Pak, perasaan saya jadi lega ini Pak karena sudah berbagi cerita dengan Pak Diki dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu hari ini saya juga merasa perbincangan kita ini sungguh luar biasa Bu, dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, dengan penuh semangat untuk membimbing murid-muridnya Bu. Insya Allah Pak Diki. Baik Bu Novi, kira-kira ada lagi yang akan kita diskusikan nih? Saya rasa cukup Pak Diki untuk masalah saya dan saya ucapkan terima kasih banyak nih sudah menyita waktu Pak Diki mau mendengarkan unek-unek saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Diki. Sama-sama Bu Novi. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu Novi. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya dan kesempatan ya Bu Novi. Ya baik Pak Diki, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Diki, bagaimana kabarnya?
Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah baik Bu. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah, saya baik juga nih Pak Diki. Terima kasih ya Pak Diki, sudah mau meluangkan waktunya. Sesuai kesepakatan janji kita kemarin nih Pak, kita akan melakukan coaching sebentar. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Diki nih menjelang sesi coaching kita kali ini? Adakah hal yang harus dan ingin Pak Diki diskusikan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya sedikit merasa kurang fokus nih Bu. Sehingga beberapa tugas pekerjaan menjadi menumpuk dan semuanya harus dapat terselesaikan dalam waktu yang bersamaan, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Tentu saja saya mengerti nih dengan kesibukan yang Pak Diki alami akhir-akhir ini. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus nih yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak Diki? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Bu. Oh iya, oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja ya Pak Diki. Siap Bu. Seperti yang sudah kita sepakati bersama Pak Diki, hari ini kita akan sesi coaching ya Pak ya. Apa tujuan yang ingin Pak Diki capai nih di sesi coaching kita hari ini? Saya ingin Bu bisa meningkatkan fokus saya dalam bekerja Bu. Bisa mengelola waktu dengan baik sehingga tugas pekerjaan-pekerjaan saya tidak menumpuk Bu. Dan semuanya dapat saya selesaikan dengan baik tanpa ada yang tertunda Bu. Luar biasa sekali Pak Diki. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Diki inginkan dari sesi coaching kita hari ini? Saya ingin bisa mengelola waktu antara mengerjakan tugas utama dan tugas tambahan Bu. Sehingga kedua pekerjaan itu dapat saya selesaikan dengan optimal tanpa salah satunya terabaikan Bu. Oke. Apa yang membuat Pak Diki kurang fokus nih dengan pekerjaan sekarang ini? Saat ini saya memiliki banyak tugas pekerjaan Bu. Baik tugas pekerjaan saya di sekolah maupun tugas pekerjaan saya di luar sekolah Bu. Tugas-tugas pekerjaan ini menuntut saya untuk meluangkan waktu dan fokus yang baik agar dapat saya kerjakan dengan baik. Nah, sementara waktu kita terbatas kan Bu, kita bagi-bagi. Iya, benar. Jadi pada diri saya adalah saya harus mengerjakan beberapa tugas pekerjaan ini dalam waktu yang bersamaan. Bahkan sampai saya kerjakan di luar jam kerja Bu. Saya bawa pekerjaan di rumah Bu. Nah, bahkan di hari libur sekalipun Bu. Di hari libur sekalipun Bu. Nah, sehingga menjadi terpecah Bu dan menghambat penyelesaian tugas-tugas pekerjaan saya Bu. Oh, baik Pak. Saya paham sekali dengan kondisi Pak Diki ini ya. Jadi bagaimana nih Pak Diki menghadapi situasi tersebut? Ini Bu, sebetulnya saya ini tipe orang yang perfeksionis nih Bu. Jadi kalau mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak bisa asal jadi Bu. Kadang saya sampai lupa waktu Bu dan bahkan lupa makan, lupa minum nih. Karena di pikiran itu yang terbayang bagaimana pekerjaan itu terselesaikan dengan sempurna Bu. Bahaya nih Pak kalau sudah sampai lupa makan, lupa minum nih. Ini akibat perfeksionisnya ya Pak ya. Paham saya Pak. Oke Pak Diki, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang Pak Diki hadapi. Baik, Pak Diki, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Pak Diki nih dalam meningkatkan fokus agar tugas pekerjaan utama dan tugas tambahan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada yang terkorbankan? Menurut saya akan mengelola waktu dengan baik. Kapan saya harus mengerjakan antara tugas utama dan tugas tambahan dengan membuat skala prioritas dan menuliskannya dalam buku agenda kegiatan untuk mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya selesaikan setiap harinya sehingga tidak ada yang tertunda dan sesuai dengan target waktunya. Luar biasa Pak Diki, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur yang akan membantu Bapak mengatasi tantangan-tantangan multitasking yang Bapak hadapi. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini Pak Diki? Saya harus dan akan komit Bu dengan tugas pekerjaan yang sudah diberikan pada saya, baik itu tugas utama maupun tugas tambahan, dengan mengelola waktu lebih baik, dengan membuat skala prioritas,
menuliskannya dalam buku agenda kegiatan agar dapat mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya selesaikan setiap harinya. Sehingga tidak ada yang tertunda lagi, Bu, dan pekerjaan selesai dengan baik sesuai dengan target waktunya, Bu. Mantap sekali Pak Diki, bagus. Baik Pak Diki, dari hasil perbincangan kita hari ini, apa yang Bapak rasakan sekarang? Alhamdulillah Bu, saya menjadi tercerahkan nih Bu. Dan sebenarnya solusinya ada di diri saya ya Bu ya. Dan solusi ini bisa saya terapkan untuk mengatasi tantangan yang sekarang sedang saya hadapi nih Bu. Alhamdulillah Pak Diki, sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga kedepannya Bapak bisa tetap fokus untuk beberapa tugas pekerjaan yang Bapak akan kerjakan dan tidak ada pekerjaan yang tertunda, dan tentunya Bapak bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dengan keluarga ya Pak Diki. Oke, insya Allah Bu. Oke, Pak Diki, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup sekian dulu, Pak Diki. Ada lagi mungkin Pak Diki yang mau kita bahas? Oke Bu, saya kira mungkin cukup, bisa kita lanjut di sesi coaching berikutnya kalau ada yang ingin mungkin saya lebih perdalam lagi Bu terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Ibu, dari saya juga terima kasih Bu atas perhatian Ibu untuk memberikan berbagi permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke, terima kasih Pak Diki sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.